4 tahun 2021 dengan nomor UKG 201501176960 pada hari ini Senin 6 Desember 2021 mengadakan praktik pembelajaran di kelas 4 SDN 005 Tarakan dengan materi pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Berikut video pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Ya, baiklah, kita akan mulai belajar kita hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kakak minta, kakak, ya berdoa dulu. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ibu maafkan dulu yang ibu panggil namanya belakangan ya. Aisyah hadir, Almaika hadir, Anugrah hadir, Christian hadir, Gabriel sudah hadir ya. Gabriel, Nizam hadir, Husnul, Nabila, Nadia, Raka, Renata, Revandi yang tidak ada ya, Stefani, Syamukdi. Jadi 2 orang yang tidak hadir ya kayaknya. Oke. Nah, karena sebelum kita mulai belajar, silakan keluarkan buku tulis dan pulpennya ya. Silakan. Oke, sebelum kita belajar kalau mau menyanyikan lagu, nah menyanyikan. Oke, kita nyanyi sama-sama sayangnya. Tangan boleh. Masih tentang pekerjaan ya, macam-macam jenis pekerjaan. Nah, hari ini juga kita masih belajar seperti itu ya sayangnya, masih tentang jenis pekerjaan. Masih ada sangkut pautnya dengan nilai Pancasila. Sila yang pertama apa bunyinya teh? Ketuhanan yang Maha Esa. Pintar ya. Nah tuh di situ ada nilai-nilai yang harus kita punya. Salah satu nilai-nilai sesuai dengan sila pertama Pancasila itu adalah jujur ya. Saat kita bekerja, kita juga harus punya nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus semua orang miliki ya. Apa yang dimaksud dengan jujur? Apa itu jujur sayang? Tidak berbohong, berkata yang sebenarnya. Benar ya? Betul. Jadi kalau kita berbohong itu tidak jujur ya, berarti tidak melaksanakan atau mencerminkan sila pertama Pancasila tadi ya. Oke. Nah ini kita masih belajar tentang jenis-jenis pekerjaan juga sayangnya. Nah sebelum kita lanjut lagi, Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian belajar ini, kalian mampu menganalisis sikap tokoh yang bagaimana yang dicerita itu yang benar ya. Terus yang kedua, setelah membaca cerita, kalian mampu menuliskan kalimat pendapat tentang sikap tokoh dari cerita
yang dibaca dengan mandiri, ya. Setelah yang ketiga, membaca berita ini, siswa mampu mengidentifikasi sikap yang sesuai dan yang kurang sesuai dengan makna sila pertama Pancasila tadi. Dan yang terakhir, dengan bertanya jawab, kalian mampu merefleksikan dirinya tentang pengalaman pribadi melaksanakan sila pertama Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Oke. Nah, ketika kita berteman, ketika kalian bermain sama teman, ya, kalian kan biasanya saling memberi komentar tuh atau berbicara, saling berdialog, ya kan? Ketika kita memberi pendapat kepada orang lain, teman kita itu yang pertama kita harus perhatikan, ya. Yang pertama itu pendapat atau komentar yang kita sampaikan itu bahasanya yang sopan, tadi kakak bilang kan, ya kan? Yang kedua, yang disampaikan tadi itu pendapat atau komentarnya juga alasannya logis, tidak mengada-ada, ya. Yang ketiga, komentar yang disampaikan itu dengan jelas, dan yang keempat, tidak menyinggung perasaan orang lain, ya. Itu yang mencerminkan sila pertama tadi. Selanjutnya, nah, ibu punya teks. Nanti kalian akan melihat di situ nilai-nilai yang seperti apa yang bisa kalian ambil, dan yang baik, ya, yang tidak baik nanti kalian boleh perhatikan di sini, ya. Nah, ini ada teks tentang pemimpin idola, ya, pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Nah, di sekolah itu ada teman namanya Ida, yaitu pandai berbicara, sederhana, orang tuanya yang ayah sudah meninggal, ya, jadi tinggal sama ibu dan adiknya. Si Ida ini pintar sekali, ya, dan nilai-nilainya itu selalu bagus karena dia selalu belajar. Bisa nggak kita nih pintar tanpa belajar? Bisa nggak? Nah, seperti si Ida ini, dia ini pandai, ya, pintar, jadi dia menjadi seorang ketua kelas. Dia dipilih menjadi ketua kelas karena dia bertanggung jawab, ya, pintar, dan juga sikapnya baik, jujur. Nah, ketika ulangan, pada suatu hari ada ulangan. Apa yang terjadi? Ketika ulangan itu ada temannya yang tidak belajar, jadi tidak siap. Namanya si Bubut. Kemudian dia kebetulan si Ida duduk di depan, si Bubut di belakangnya. Dia dorong-dorong begitu. Aduh, salah. Dia tidak nomor ini apa turunnya? Tidak, geleng-geleng kepala aja, tidak mau kasih tahu, ya, tidak mau kasih tahu. Terus dia anunya lagi gugut, bilang, kasih tahu lah, aku dapat jawaban yang tadi kemarin itu main bola, jadi aku lupa belajar. Bilang kayak gitu, ya, boleh nggak seperti itu? Nah, jadi apa yang terjadi? Kira-kira si Ida kasih jawaban tidak? Tidak. Dan memang Ida tidak memberikan sampai pelajaran terakhir. Bilang ibu guru, ayo semuanya kumpulkan. Jadi ibu guru pulang sembarangan, nanti tidak belajar. Salah siapa begitu? Karena tidak belajar. Akhirnya pada saat selesai pelajaran, ibu guru sudah kumpulkan, lalu bilangnya si ibu guru, tidak, pelitnya juga kamu udah kasih tahu jawabannya. Lalu si tidak katakan sama si ibu guru, tidak boleh, ya. Itu kalau saya kasih jawaban sama kamu berarti itu tidak jujur, kamu tidak belajar sendiri, ya kan? Jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Iya, belajar. Nah itu ceritanya ini, ya sayangnya. Jadi walaupun nilai kita misalnya tidak dapat 100, tapi itu hasil kerja sendiri, itu adalah yang paling oke, paling bagus, ya, karena sudah bersikap jujur, ya. Oke, berdasarkan cerita tadi, ya, si Bubut dan Ida tadi itu, nah kalian akan menjawab pertanyaan, siapa tadi yang melakukan? Siapa dia tadi tokoh-tokoh yang ibu ceritakan tadi, saya yang Ida dan Bubut.
meminta jawaban sama dia? Tidak memberinya. Tidak memberi, ya. Kita tidak membiasakan teman itu berharap sama kita, biar dia berusaha sendiri. Makanya harus belajar. Kenapa si Ida tidak mau memberi jawaban sama si Bubut? Kenapa? Dia tidak mau bantu si Bubut. Boleh kan kita membantu memberi contekan? Boleh. Kenapa tidak boleh? Itu tidak jujur, ya. Dan yang terakhir, hal-hal terbaik apa yang kamu bisa ambil dari situ? Dari cerita tadi, yang mana yang baik? Kamu orang, kalian mau mengikuti sikapnya siapa nih? Tidak. Karena dia jujur mengerjakan ulangan sendiri. Silakan kakak, ibu bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan kelompok 4. Silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalian akan menuliskan kalimat pendapat tentang sikap tokoh yang tadi sudah kita baca, terus berdiskusi dengan teman kelompok mengenai sikap tokoh dalam cerita tadi. Ya sayangnya, nih dibagikan. Sikap si Ida seperti apa? Terus kalian memberikan komentar atau pendapat kalian terhadap sikap Ida seperti apa. Kemudian sikapnya Bubut tadi kayak mana? Nah, baca kita ditulis kalian kan. Nah, terus kalian memberi pendapat bagaimana? Pendapat itu tadi itu sudah ingat. Kelompok 1, 2, 3 akan membacakan, boleh akan bacakan, nanti kelompok yang lain menanggapi betul tidak jawabannya kelompok 3. Ya, nanti boleh gantian ya sayangnya. Ya kakak. Jadi di sini bacakan. Oke. Sikapnya Ida jujur dan teguh bagaimana? Oh, teguh cuma dia tidak terikut dengan si Bubut. Ya, betul ya. Dia tidak berubah pendirian walaupun si Bubut minta terus, tapi dia tetap tidak memberikan jawaban. Oke, betul. Ya, bagaimana? Teman-teman yang lain, kelompok lain, benar nggak jawabannya dia? Kelompok 3. Oke, lanjut. Terus pendapatnya? Kejujuran. Iya, kejujuran harus dilatih sejak kita masih kecil. Ya sayangnya, supaya sampai seterusnya kita menjadi orang yang jujur. Lanjut. Ya, sikap Bubut itu tidak jujur. Terus iya, betul sekali. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada jawaban yang lain sayang? Oke, terima kasih Kakak Tian. Boleh kita tepuk tangan sayang? Jawabannya hebat ya. Ibu kumpulkan lembar LKPD-nya tadi ya sayangnya. Silakan kembali ke tempat duduk. Kembali ke tempat duduknya. Oke,
mengerjakan, kita lihat sikap yang bagaimana yang harusnya kita tiru. Sikapnya tidak itu mencerminkan salah satu sikap Pancasila, yaitu sila Pancasila yang pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang jadi harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja kayak ibu ini ya, harus jujur ketika memberi nilai. Utang-utang nanti di temannya ibu, anaknya teman ibu dikasih nilainya 100 terus, padahal ada dia salah tetapi dikasih 100. Itu jujur tidak? Jadi harus berbuat dan berkata apa adanya. Ya, kayaknya. Nah, ini dampak atau ketika kita bersikap jujur itu apa sih yang kita peroleh? Yang pertama, menjadikan diri lebih tenang dan tidak kotor. betul. Lanjut nomor 2 sayang. Mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Betul. 3, Menjauhkan dari diri dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh masyarakat negara maupun agama. ya. Terakhir sayang. Percaya oleh orang lain. Iya. Inilah hal-hal yang bisa kita terima atau kita dapatkan dan kita rasakan manfaatnya ketika kita berbuat jujur. Jadi mau ikut si Ida atau si Gugut nih? Iya. Memang kita harus berkata jujur ya sayangnya. Apakah sikapnya si Ida itu sesuai dengan sila pertama Pancasila? Karena apa? Karena dia jujur. Iya, bersikap jujur dan tidak mudah. Seperti tadi katanya kelompok 3, teguh pada pendiriannya. Dia walaupun tetap diminta terus sama si buku jawaban, tetap dia tidak berubah pendiriannya. Itu yang teguh ya. Dan yang kedua, menurut kalian Gugut itu sesuai tidak sikapnya dengan sila pertama Pancasila? Ya, karena dia tidak jujur dan Iya, betul. Pandai. Jadi disinilah kalian bisa melihat yang mana yang perlu kalian tiru dan yang tidak. Kita bisa membedakan sayangnya sikap yang baik dan tidak baik ya. Nah itu lagi contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila itu ketika kita belanja kemudian kita diberikan kembalian dan ternyata kembalian uangnya itu kelebihan. Apa yang kita buat? Kita mengembalikan. Bolehkah kita mencuri sayang? Terus ini tadi seperti si Ida, dia jujur saat mengerjakan ujian atau ulangan. Terus berkata tidak jujur kepada orang lain. Bolehkah kita bohong sayang? Itu bagus tidak sikapnya? Tidak bagus. Ini menyontek saat mengerjakan ujian sama seperti siapa tadi itu dia menyontek tadi tidak boleh. Dan yang terakhir siapa ini? Mengambil barang yang bukan miliknya, walaupun kita lihat kita dapat tapi bukan milik kita, harus kita kembalikan ya sayangnya. Oke. Ibu bagikan lagi LKPD. Yang pertama itu membuat hasil refleksi tentang pengalaman diri kita sendiri masing-masing ya, ketika kalian itu melaksanakan sila pertama Pancasila tadi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi itu contohnya tadi sudah ada tuh jujur tadi kan ya sayangnya, bisa kan? Oke, nomor 1 sebutkan 3 sikap jujur yang sudah pernah kalian lakukan ya di rumah tuh sayang, boleh ya. Terus yang kedua, sebutkan 3 dampak atau manfaat sikap jujur menurut pendapat pribadi kalian. Sudah tadi ada contohnya, dan tulis di situ pakai kata-kata sendiri, misalnya, bisa kan? Terus yang ketiga, menyebutkan atau sebutkan 3 sikap yang perlu diperbaiki dari diri kalian masing-masing. Tidak sama loh ya.
Kalau misalnya ibu nih suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, ibu rasa-rasa dari sekarang ibu tidak boleh seperti itu. Nah, begitu kalian juga bisa di sini suka dimintain bantu sama mama tuh, suka ngomel-ngomel, aku mau berubah gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang ingin kalian ubah. Ya, contoh ibu kasih contoh tadi tuh. Nah, kalian di situ bikin lagi contohnya masing-masing. Sayangnya bisa kan? Iya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar lagi tentang materi tadi sayang. Artinya menggunakan kartu, ya. Nanti ibu akan bagi satu-satu kartunya. Caranya seperti ini. Nanti kamu dapat, ini ada soal dan juga ada jawabannya. Sayangnya, nanti ibu akan minta kalian mencari dan mencocokkan jawaban dengan soal yang benar, soal dan jawaban yang benar. Sayangnya nanti boleh, tapi dengan memperhatikan jarak juga sayangnya. Ibu kocok dulu kartunya dan ibu akan bagikan. Jadi masing-masing orang dapat satu kartu, ya. Oke. Ibu akan bagikan dan nanti kalian berusaha mencari pasangan kartunya. Baik. Dari kakak Nugra dulu, oke? Coba kakak bacakan soalnya. Keras-keras sayang. Keras-keras tidak kedengeran. Apabila kamu tidak sengaja menggunakan tas bunga di rumah, yang akan kamu lakukan adalah Nah, ketika kita tidak sengaja kasih pecah tas bunga atau pot bunga mamanya, apa yang kita lakukan? Apa dia jawabannya? membersihkan pecahan bunga dan melakukan Iya, dia membersihkan pecahan vas bunga tadi dan mengakui telah memecahkan vas bunga dengan tidak sengaja dan juga meminta maaf. Sayangnya itu betul jawabannya sayang. Betul. Oke, lanjut. Kakak bacakan dulu. Nah, aku yang paling besar, aku yang paling kuat, kata si kerbau. Aku dicocok jadi pemimpin seluruh hutan ini. Nah, terus jawabannya wataknya si kerbau itu apa? Bagaimana? Sombong. Betulkah jawabannya sayang? Betul. Oke. Kan, Fani. Hal apa yang kita perhatikan ketika kita memberikan pendapat kepada orang lain? Bagaimana? Apa jawabannya Kak Kian? Tidak menyinggung perasaan orang lain. Benarkah jawabannya Kak Kian? Benar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, beri aplaus buat teman-teman. Boleh duduk kembali, silakan. Kumpulkan lagi sayang ya. Oke. Senang tidak bermain kartu seperti ini? Nah, ini gunanya untuk kalian lebih paham tentang materi tadi yang Ibu sudah sampaikan. Oh iya, tentang pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari sayangnya. Oke. Nah, dari pelajaran kita hari ini tadi, apa yang kalian bisa
Simpulkan. Apa yang kalian dapat dari pelajaran kita hari ini? Apa tadi? Tidak menyangka cara jual. Oh, itu berarti apa tadi sayang? Sikap yang bagaimana? Sikap jujur, ya kan? Terus apa lagi sayang? Dia belajar untuk bicara apa adanya, tidak berbohong. Dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Betul, ketika kita memberikan pendapat tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ya sayangnya. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini sayang, hal-hal yang harus diperhatikan saat memberi pendapat, ya tadi itu pendapat atau komentar disampaikan dengan bahasa yang sopan, ya kan? Terus kemudian disampaikan dengan alasan yang jelas atau terus tidak menyinggung perasaan orang lain. Terus contoh sikap yang sesuai dengan pengalaman. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila itu sikap yang jujur, tidak berbohong, kemudian tidak mencuri barang orang lain, ya, selalu menepati janji. Nah, dan kalau sudah berjanji harus ditepati. Tidak menyontek ulangan tadi seperti tidak, terus mengembalikan kerugian uang ketika kita jajan diberikan kembalian lebih. Dan juga kemudian contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila itu berkata bohong, mencuri atau mengambil milik orang lain, ya kan, menyontek saat ulangan dan tidak mengembalikan kelebihan uang kembalian kayak tadi itu, ya, contohnya. Nah, untuk evaluasi dari pelajaran kita hari ini, dan kembali sayang. Nah, sebelum kita tutup dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada pertanyaan? Ada. Soal yang tadi atau materi tidak ada ya, semua sudah jelas sayangnya. Nah, untuk PR di rumah, PR ya sayangnya nanti kalian minta sama orang tua untuk memberikan pendapat tentang sikap yang kalian lakukan itu, tentang sikap jujur yang kalian lakukan di rumah. Nanti minta pendapat sama orang tuanya sayangnya, kayak mak atau pak, kalian sudah buat apa hari ini yang mencerminkan sikap jujur itu, nanti ditulis di kertas. Sayangnya, bisa kan? Kapan Nah, itu PR-nya. Ya sayang? Kumpulnya kapan? Kumpulnya sama hari apa nih? Ini Relta. Ini. Iya. Besok boleh, ya? Oke. Paham ya PR-nya sayangnya? Paham. Oke. Tadi kita sudah mulai dengan doa dan juga ditutup dengan doa. Kakak mungkin berdoa dalam hati. Doa selesai. Hari ini pelajaran kita sudah sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Demikianlah video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan untuk memenuhi penilaian uji kinerja. Diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih.